Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa usalli wa usallimu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah ikhwah sekalian, kita bisa kembali berjumpa di pagi hari ini dalam kajian rutin di program ilmu syar'i dasar. Insyaallah di ahad yang ketiga ya, kita mengkaji ilmu fikih. Ini adalah ilmu yang ketiga setelah akidah, akhlak, fikih, kemudian fikih, dan ini merupakan rincian daripada rukun Islam. Dan pembahasannya lebih luas ya daripada ilmu akidah dan ilmu akhlak, ilmu fikih ini. Sebelum kita masuk ke kitab yang dijadikan panduan dalam pembelajaran, ya mungkin sedikit kita bahas tentang mukadimah daripada ilmu fikih. Tapi tentu kalau dibahas secara panjang lebar akan panjang karena ilmu fikih cukup luas ya kajiannya. Bahkan ketika berbicara misalnya tentang perkembangan ilmu fikih, karya-karya yang ditulis itu sangat banyak sekali, sangat panjang sekali, sehingga itu membutuhkan kajian secara khusus ya, sehingga itu menjadi ilmu tersendiri tentang tarikh ya, sejarah fikih Islam. Itu sangat banyak sekali bagaimana perkembangannya, kemunculannya ya, itu sejak zaman Rasulullah, para sahabat, tabi'in. Itu sangat luas sekali kajiannya ya. Mungkin hanya sedikit sekilas saja kita bahas di mukadimah ini, belum sampai kepada pembahasan yang panjang lebar. Ya, sehingga itu dikenal dengan ilmu tarikh fikih Islam atau tarikh tasyri', ya, sejarah tentang perkembangan, kemunculan dan perkembangan ilmu fikih. Kita mulai dari definisi ya, fikih. Fikih itu apa sih? Ini saya belum sempat nyetak ini buat panduannya. Mudah-mudahan nanti ada solusi ya gimana untuk panduan. Yang pertama definisi fikih. Fikih itu menurut bahasa ya lugatan al-fahmu, paham. Fikih itu menurut bahasa paham. Seperti perkataan kaumnya Nabi Syuaib ya, yang mengatakan kepada Nabi Syuaib ya di dalam Al-Quran, qalu ya Syuaibu ma nafqahu katsiran mimma taqul. Wahai Syuaib, kami tidak banyak nafqahu. Ya, nafqahu di situ nafhamu. Kami tidak banyak paham terhadap apa yang kamu katakan. Ya, jadi menurut bahasa adalah paham. Paham secara mutlak, paham saja begitu. Nah, tapi ada juga yang menyebutkan bahwa fikih tidak hanya sebatas paham,
Misalnya yang disebutkan oleh Abu Ishaq Ash-Shirazi, ya, beliau menyebutkan bahwa fikih itu fahmul asya'id daqiqah, tidak hanya paham sebatas paham, tetapi memahami perkara-perkara secara mendalam. Fahmul asya'id daqiqah, itu menurut Abu Ishaq Ash-Shirazi. Juga Fakhruddin Ar-Razi mengatakan bahwa fikih tidak sekedar paham, tetapi fahmu ghardil mutakallimi min kalamihi, ya, memahami maksud orang yang berbicara dari perkataannya. Fahmu ghardil mutakallimi min kalamihi. Itu secara makna bahasa. Nah, makanya nanti dari kata fikhun, fikih, itu ada tiga fiil. Ada tiga fiil dengan wazan bab yang berbeda-beda dan menunjukkan makna yang berbeda. Ada faqiha yafqahu. Ya, kalau faqiha yafqahu wazannya fa'ila yaf'alu, bab 4, ya, kalau di buku yang kita pelajari. Fa'ila yaf'alu, faqiha yafqahu artinya paham, faqiha yafqahu, jadi pakai wazan fa'ila yaf'alu, artinya paham, seorang telah paham. Ada juga yang kedua, fiilnya itu faqaha, ya, faqaha yafqahu, jadi fiil madinya faqaha, itu fa'ala yaf'alu, bab 3. Nah, kalau faqaha maknanya adalah orang lain lebih dulu paham daripada kita, ya, jadi orang lain lebih dulu paham, ya. Faqahani Aliyun, Ali lebih dulu paham daripada saya, artinya lebih dulu paham, orang lain lebih dulu paham. Yang ketiga dengan wazan fa'ula yaqulu, faqaha yaquhu. Nah, kalau faqaha yaquhu, ya, sebagaimana dalam balaghah yang kita bahas, balugha yablughu, itu artinya menjadi ahli dalam ilmu fikih. Faqaha yafquhu. Sehingga yang membedakannya dengan isim fa'ilnya. Kalau tadi faqiha yafquhu atau faqaha yafquhu itu isim fa'ilnya faqihun. Kalau faqaha yafquhu isim fa'ilnya faqihun, ahli fikih. Itu menurut bahasa, ya. Saya kira cukup segitu, ya, karena ini sekilas saja. Kalau dipanjangkan lagi panjang. Secara istilah, fikih itu adalah definisi yang paling bagus yang sering digunakan oleh para ulama. Al-ilmu bil ahkami syar'iyyati al-amaliyati al-muktasabu, ya, min adillatiha at-tafsiliyah. Jadi fikih itu adalah al-ilmu, ilmu bil ahkami syar'iyyati, yang mempelajari hukum-hukum syariat, al-amaliyah yang bersifat amalan, al-muktasabu, ya, yang dihasilkan,
min adillatiha, dari dalil-dalilnya, at-tafsiliyah, yang terperinci. Sebagian orang menyanggah menyebutkan fikih dengan kata ilmu, ya, karena menurutnya bertentangan, karena yang namanya ilmu itu adalah idraku ma huwa alaihi idrakan jaziman. Ilmu itu adalah mengetahui sesuatu, ya, sesuai dengan hakikat yang sebenarnya, ya, dengan pengetahuan yang yakin. Menunjukkan yakin, ilmu itu menunjukkan yakin 100% kebenaran, yakin akan kebenarannya. Makanya dalam ilmu ushul fikih sering dibahas tentang tingkatan dalam ilmu. Ya, yang paling tinggi itu ilmu itu 100%. Ya, di bawahnya ada zon itu persangkaan. Ya, persangkaan itu, ya, presentasinya dari mulai 51 sampai 99, tergantung bagaimana kuatnya zon itu. Tahapan yang kedua syak, ragu-ragu 50%. Jadi antara dua perkara, ya, ragu-ragu itu sama, ya, 50-50, sejajar, 50%. Ya, yang ketiga di bawahnya adalah al-waham. Waham itu dugaan yang lemah. Ya, dia presentasinya di bawah ragu, ya, berarti antara 1% sampai 49. Nah, di bawah waham namanya al-jahlu, bodoh. Ya, bodoh. Kalau bodoh itu 0%, tidak ada ilmu sama sekali. Nah, al-jahlu, bodoh, dibagi dua. Ada jahlun basit, bodoh yang sederhana, yang ringan. Ya, ada jahlun murakkab. Ya, jahlun murakkab, bodoh yang bertumpuk-tumpuk, ya. Bodoh yang berlipat-lipat kebodohannya itu. Beberapa lapis, ya, kebodohannya. Kalau jahlun basit hanya satu lapis saja kebodohannya. Ya, jahlun basit itu maknanya adamul ilmi bil kulliyah. Tidak mengetahui sesuatu sama sekali. Itu bodoh yang sederhana, simple. Ketika ditanya perang Badar terjadi pada tahun berapa, dia mengatakan saya tidak tahu. Itu bodoh, jahlun basit. Ya, sedangkan jahlun murakkab itu lebih parah. Yaitu apa? Idraku syai'in ala wajhin yukhalifu ma huwa alaihi. Ya, mengetahui sesuatu tapi salah, ya, berbeda dengan hakikat yang sebenarnya. Gitu. Jadi kalau jahlun murakkab itu orang yang sok tahu. Ya, dia mengetahui sesuatu tapi pengetahuannya salah. Itu namanya jahlun murakkab. Ketika ditanya tahun berapa perang Badar, dia mengatakan tahun 7 Hijriah. Ya, salah, dan dia pede dengan kesalahannya.
Ya, sudah salah pendek lagi ini. Itu namanya jahlun murakkab. Bodoh yang bertingkat-tingkat, ya, bertumpuk-tumpuk. Nah, jadi berdasarkan pembagian ini, tingkatan ini, berarti kalau yang namanya ilmu itu kan yakin 100%. Sehingga ada di antara ulama yang menyanggah pengertian ilmu fikih, kenapa disebut ilmu? Padahal dalam ilmu fikih itu kebanyakan yang dibahasnya tidak yakin 100%. Itu kan kebanyakannya justru zon. Pengetahuannya itu zon. Itu antara 51 sampai 99%. Zon, tidak sampai yakin. Karena yang dibahas dalam ilmu fikih bukan perkara-perkara yang qat'i. Ini juga kita harus mengetahui bahwa dalam dalil-dalil Al-Quran, Sunnah, itu ada yang qat'i, ada yang tegas, ya, petunjuk maknanya qat'i. Ada yang tidak tegas, namanya zonni. Yang qat'i itu tidak perlu dibahas dalam fikih. Itu bukan wilayah fikih, karena fikih itu kaitannya erat dengan ijtihad. Kalau hal-hal yang qat'i itu bukan fikih, itu syariat. Nah, kita harus membedakan nanti. Ada syariat, ya, ada fikih. Kalau syariat, ya, berkaitan dengan hal-hal yang sudah qat'i, yang sudah jelas. Bukan wilayah fikih. Nah, fikih itu membahas rincian dari syariat itu yang sifatnya zonni. Jika misalnya sholat 5 waktu wajib, wajibnya sholat 5 waktu, ya, itu fikih atau syariat? Syariat, qat'i, sudah tegas. Ya, tidak mungkin ada perbedaan pendapat. Itu bukan wilayah ijtihad lagi, itu sudah tegas. Petunjuk dalilnya sudah tegas. Aqimus shalah. Ya, lalu dan qat'i itu kan tidak harus dengan satu dalil. Dengan satu dalil. Ya, karena menurut Imam Asy-Syatibi, ya, beliau penulis kitab Al-Muwafaqat fi Ushul Syariah, qat'i itu kalau dengan satu dalil itu sulit. Qat'i itu dengan menggabungkan berbagai dalil yang menjadi qat'i. Ketika dikatakan aqimus shalah, dirikan salat, itu kan masih menimbulkan pertanyaan. Jadi belum tegas kalau hanya dilihat dari satu dalil saja. Dirikanlah, perintah itu apakah menunjukkan wajib ataukah berpaling dari wajib kepada sunnah? Sholat itu sholat yang mana, kan begitu? Bisa jadi pertanyaan. Masih mujmal. Maka harus digabungkan dengan hadis Nabi yang menjelaskan tentang aqimus shalah itu. Maka dijelaskan dalam hadis Nabi ketika ditanya oleh orang Arab Baduy yang bertanya, apa yang Allah wajibkan kepada kita? Kata Rasulullah, Allah mewajibkan iftaradallahu, ya kan, khamsa sholawat, 5 waktu, fil yaumi wal lailah, dalam satu malam, satu hari satu malam, begitu ya. Lalu kata orang Arab gunung itu, apakah ada yang selain itu? Kata Rasulullah, tidak, illa antatawwa, tidak ada, kecuali kalau kamu mau melaksanakan yang sunnah. Nah, itu menunjukkan bahwa yang wajib itu hanya 5 waktu saja. Itu digabung dengan hadis penjelasannya, sehingga menjadi qat'i. Atau bahkan bisa ada juga yang dengan satu dalil itu sudah qat'i. Ya, misalnya haramnya bangkai babi, hurimat alaikumul maitatu wadamu, darah, walahmul khinzir, dan daging babi, wa mauhilla bihi li ghairillah, yang disembelih untuk selain Allah. Itu qat'i, itu udah hurimat, diharamkan. Itu
sudah tidak bisa menimbulkan makna lain. Babi haram itu adalah syariat. Maka dalam hal-hal syariat, dalam hal-hal qat'i ini tidak akan kita temukan perbedaan pendapat dalam ulama. Di kalangan ulama nggak akan ada berbeda pendapat. Misalnya ulama ini mengatakan babi haram, ini nggak ada, semuanya sepakat haram. Itu adalah hal-hal yang qat'i, yang tidak bisa menimbulkan perbedaan. Semuanya sepakat. Ya. Nah, di antara orang-orang yang tidak benar-benar memahami tentang syariat ini, yang tujuannya justru mereka ingin menghancurkan, ya, membuat kekacauan pemahaman kaum muslimin, mereka tidak paham, tidak betul-betul memahami ada yang qat'i dan zonni ini. Ya, mereka anggap semuanya zonni, semuanya bisa berbeda pendapat, semuanya bisa ijtihad. Ini orang-orang liberal. Ya, orang-orang liberal yang memahami syariat sekehendak mereka. Ya, yang qat'i juga mereka anggap bisa ada perbedaan pendapat. Ya, dalam hal jilbab misalnya, itu kewajiban jilbab itu sudah qat'i, sudah tegas. Ya, sudah tegas. Surat An-Nur ayat 31, Al-Ahzab ayat 59. Ya, para ulama itu dalam hal aurat, menutup aurat misalnya, mereka hanya berbeda pendapat tentang wajah, telapak tangan, atau bahkan kaki bagian bawah, qadam, apakah aurat atau bukan. Hanya itu saja. Tidak ada para ulama memperselisihkan kepala, maksudnya perempuan, ya, aurat perempuan, kepala perempuan aurat atau tidak ada. Semuanya sepakat kepala perempuan itu aurat. Ya, itu kan jelas. Ya, dari ayat di surat An-Nur, ya, ayat 31. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, jangan menampakkan perhiasan mereka kecuali apa yang tampak. Perhiasan itu bisa perhiasan secara khalqiyah atau khilqiyah yang diciptakan, yaitu seluruh tubuh perempuan, atau perhiasan yang mutas, perhiasan, ya, celak mata, itu hiasan-hiasan. Maka dikecualikan kecuali apa yang nampak. Nah, apa yang nampak ini nggak bisa sembarangan dipahami. Yang biasa nampak itu. Nah, para ulama berbeda pendapat. Ada yang biasa nampak itu, jumhur, mayoritas ulama adalah wajah dan telapak tangan. Abu Hanifah menambahkan kaki tadi yang membolehkan. Ulama lain hanya baju yang nampak saja, maksudnya pakaiannya saja, sehingga mereka mewajibkan menutup kepala, menutup wajah. Ya, tidak ada, ya, mereka yang membolehkan membuka kepala itu enggak ada. Ya, kemudian dalam ayat lanjutannya, waliyadrib na bi khumurihinna ala juyubihinna, itu lebih kuat lagi. Ulurkan kerudung ke dada, menutupi dada. Kerudung itu kan untuk menutup kepala. Diperintah jelas, tegas tuh perintah. Perintah itu secara asal menunjukkan haram. Menunjukkan wajib. Kecuali ada yang memalingkan, ya, tidak ada yang memalingkannya. Hadis-hadis justru lebih menguatkan lagi. Kan begitu. Lalu di Al-Ahzab ayat 59-nya yudnina, ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina min jalabibihinna, mengulurkan jilbab seluruh tubuh. Kuat sekali. Jadi dalam ayat merintahkan untuk memakai jilbab itu kuat, itu tegas, qat'i.
Tidak ada para ulama berbeda pendapat. Ya, ketika dikatakan ada ulama yang begini, ulama yang mana yang membolehkan? Gitu. Jadi harus kita bedakan mana wilayah qat'i yang itu adalah syariat yang sepakat seluruh ulama, tidak ada perbedaan. Mana wilayah yang zonni, yang disitulah letak pembahasan fikih, ya, yang kemudian melahirkan perbedaan pendapat di kalangan ulama, lahirnya mazhab. Itu di wilayah zonni perkutatnya. Ya. Makanya nanti ada ijma para ulama, yaitu ijma itu kebanyakan dalam wilayah yang sudah qat'i. Bahkan dia menjadi dalil dari qat'inya hukum, ya, dengan adanya ijma itu. Sepakatan seluruh ulama ijma itu, ya. Jadi fikih. Lalu tadi untuk menjawab sanggahan sebagian ulama yang definisi fikih jangan pakai al ilmu karena ilmu yakin. Nah, maka dijawab seperti jawaban dari para ulama lain. Misalnya Tajuddin Asy-Syubki, ya, beliau menyebutkan bahwa ilmu di situ bukan dalam makna pengetahuan yang yakin 100% tadi, tapi ilmu di situ maksudnya adalah sina'ah. Ya, maksudnya adalah bidang ilmu, bidang keilmuan yang dikaji oleh manusia. Kalau yang dikaji oleh manusia, ya tidak ada yang 100% benarnya. Itu mencakup zon, ya kan, dugaan. Nah, tapi dugaannya juga dugaan yang kuat, gitu, dugaan yang kuat, mengikuti dugaan yang kuat. Kalau yang ragu-ragu, yang waham, ya pasti ditinggalkan oleh para ulama. Ya, mereka meneliti, mengkaji dalil-dalil hingga sampai kepada kesimpulan hukum, ya itu adalah yang ditetapkan tentu yang menurut mereka lebih kuat, yang rajih, zon yang rajih, gitu, dugaan yang kuat. Jadi itu al ilmu ya terhadap atau ilmu yang mempelajari hukum-hukum syariat. Hukum itu menurut bahasa al-man'u, ya, melarang atau menolak. Menurut istilah, ya, nisbatu syai'in ila akhar bil itsbati awin nafi. Menghubungkan sesuatu dengan sesuatu lain dengan ditetapkan atau dinafikan. Itu hukum. Menghukumi sesuatu dengan apa? Ya, baik itu dengan menetapkan, misalnya sholat itu wajib, sholat 5 waktu itu wajib, itu berarti isbat, menetapkan. Ya, atau dengan menafikan. Ya, menafikan. Misalnya saum Senin Kamis itu tidak wajib, itu menafikan, ya, tidak wajib atau sunnah. Itu nafi. Nah, hukum ini secara umum bisa terbagi kepada ada hukum akal, ya, yang bisa dicapai oleh akal, pikiran. Misalnya ada hukum akal itu 2 lebih banyak daripada 1, itu hukum akal. Termasuk untuk mengenal sampai kepada meyakini, ya, tekan keberadaan Allah, itu menggunakan hukum akal. Sesuatu yang ada pasti ada yang mengadakan, itu hukum akal. Ya, tidak mungkin sesuatu itu ada dengan sendirinya, kan pasti ada yang mengadakan. Nah, maka ketika kita melihat alam semesta yang sangat luar biasa, ya, megahnya, tidak mungkin manusia yang menciptakannya, berarti ada yang pencipta. Jadi dengan dalil akal, dari logika, itu bisa sampai orang kepada mengimani
keberadaan dan keesaan Allah. Yang kedua hukum adi, al-hukmul adi, hukum adat. Itu dihasilkan dengan cara eksperimen. Karena Allah sudah menetapkan sunatullah di alam semesta ini. Jika ada hukum, dari situlah muncul ilmu-ilmu pengetahuan, ya, itu namanya hukum adi, hukum adat atau hukum tajribi melalui eksperimen. Misalnya api itu membakar, itu kan berdasarkan kebiasaannya, berdasarkan ketika kita api ini pasti membakar, ya, berarti dia api itu membakar. Nah, yang ketiga adalah hukum syar'i, hukum syariat. Hukum syariat itu melalui wahyu dari Allah yang Allah berikan. Nah, yang dibahas dalam ilmu fikih adalah hukum syariat, bukan hukum akal, bukan hukum adi, tapi hukum syariat yang diturunkan oleh Allah. Nah, hukum syariat itu juga ada yang bersifat i'tiqadiyah, keyakinan. Ada yang bersifat amaliyah, amalan. Kalau hukum-hukum yang bersifat i'tiqadiyah, keyakinan, itu wilayahnya ilmu akidah. Mengimani keesaan Allah, mengimani kekuasaan Allah, sifat-sifat Allah dan sebagainya. Mengimani rukun-rukun iman yang 6 itu adalah hukum i'tiqadiyah, keyakinan yang dibahas dalam ilmu akidah. Nah, ada hukum amalan. Nah, yang dibahas oleh fikih adalah hukum amalan. Makanya tadi didefinisikan al-ilmu bil ahkami syariah al-amaliyah. Syariat yang bersifat amalan, bukan yang i'tiqadiyah. Walaupun sebenarnya amalan juga bisa dibagi dua. Ada ya amaliyah, amal al-jawarih, amalan anggota badan, fisik. Ada a'malul qulub, amalan hati. Nah, dominannya ilmu fikih itu membahas amalan-amalan fisik anggota badan. Walaupun sedikit dibahas dari segi amalan hati, ya, masuk dalam fikih. Misalnya niat itu kan amalan hati. Itu kan dibahas dalam fikih, hukum niat. Ya, hukum niat kan begitu. Amalan hati, tapi dominannya amalan fisik. Ya, rukun-rukun sholat, misalnya syarat-syarat, toharo itu kan amalan fisik. Wudu kan, mandi, tayamum itu amalan fisik, sholat amalan fisik. Jadi dominannya fikih itu amalan fisik, amalul jawarih. Walaupun tadi sedikit di dalam amalan hati, ya, ada pembahasan juga dalam fikih, cuman tidak dominan. Nah, justru amalan hati itu dominannya dibahas dalam ilmu akhlak, ilmu suluk, ilmu tazkiyatun nafsi, ilmu tasawuf, sama aja. Jadi ilmu yang mempelajari tentang hukum syariat yang bersifat amalan. Tapi mengetahui ilmunya itu harus dengan adanya usaha, al-muktasabu. Bukan ini untuk membedakan dengan ilmunya Allah. Kalau ilmunya Allah, ya sudah pasti Allah itu maha berilmu, maha mengetahui. Ya, juga untuk membedakan dengan ilmunya Nabi. Kalau ilmu Nabi itu tidak melalui usaha, tetapi melalui wahyu yang diberikan.
oleh Allah, bukan melalui usaha manusia. Itu namanya al-muktasab, yang dihasilkan, yang diusahakan. Yang diusahakan dari mana? Min adillatiha, dari dalil-dalilnya yang terperinci. Ya, jadi fikih itu dengan mengkaji dalil-dalil secara rinci, ya, dengan perangkat-perangkat ilmunya yang dibutuhkan, sehingga kemudian akhirnya bisa menyimpulkan hukumnya. Itu adalah fikih. Nah, ini untuk membedakan dengan orang-orang yang tidak mampu untuk meneliti dalil-dalilnya secara rinci. Dia hanya mengikuti perkataan ulama saja. Bertanya apa hukum ini, dijawab hukumnya begini, sudah dia terima, dia amalkan. Nah, itu adalah ilmunya muqallid, orang yang taklid. Taklid itu boleh, bahkan wajib bagi orang yang tidak bisa mempelajari dalil. Karena apalagi yang akan dia lakukan? Ya kan, dia hanya bertanya kepada ulama. Jadi istilahnya itu adalah ijtihad lawan ijtihad, itu taklid. Dalam semua ilmu kitab-kitab usul fikih itu ada ijtihad dan taklid. Taklid itu tidak boleh bagi orang yang bisa mempelajari dari dalil, bisa memahami. Tidak boleh hanya ikut pendapat saja, tapi harus dipelajari dalilnya bagaimana. Begitu. Jadi yang taklid itu ada yang tercela, ada yang tidak. Kalau tercela, dan taklid buta yang tidak mau tahu, pokoknya ikut ini, udah ikut saja. Nah, itu taklid yang tercela, yang tidak boleh. Tapi bagi orang awam yang sudah nggak bisa belajar, gitu ya, yang penting tahu aja hukumnya apa sih, langsung diamalkan, kan begitu. Itu taklid yang boleh. Dan setiap orang punya kewajiban belajar sekemampuan dia. Sebenarnya orang itu bisa belajar, mempelajari dalil-dalil supaya mengetahui. Tapi dia tidak mau karena malas, nah itu berdosa atas kemalasannya. Tidak mau belajar. Akhirnya taklid terus, begitu. Ya, nah, ada yang membedakan ittiba dengan taklid itu tidak banyak ya ulama yang membedakan ittiba taklid. Karena untuk berittiba itu untuk mengikuti kepada Rasul. Ya, adalah kalau ulama yang memiliki ilmunya yang bisa melakukan ijtihad, ya berarti dia dengan cara berijtihad. Terutama tadi mengkaji, mengetahui dalil yang zonni tadi. Kan perlu ijtihad itu. Nah, itu para ulama, mereka mengikuti Nabi itu melalui ijtihad. Nah, sedangkan orang-orang awam yang tidak bisa untuk memahami dalil, apa yang dia lakukan untuk mengikuti Nabi? Taklid kepada ulama, ya kan? Taklid kepada ulama. Jadi taklid itu juga bagian daripada ittiba. Taklid yang tadi sesuai dengan kondisinya, ya. Bukan taklid yang tercela, ya. Ya, kita berhusnuzon ketika banyak ya di kalangan kita yang menentang taklid. Menentang taklid maksudnya menentang taklid yang tercela. Jadi taklid sebenarnya dia bisa belajar tapi tidak mau belajar. Ya, hanya ikut-ikut saja. Ya, tidak mau lagi belajar dalil Al-Quran, Sunnah. Ya, sudah, ayo kita mengikut ulama aja lah. Kita nggak usah belajar Quran, nggak usah belajar hadis. Nah, itu yang taklid yang tercela, tidak boleh seperti itu. Jadi dari dalilnya yang terperinci. Nah, itu fikih itu seperti itu. Ya, jadi kalau kita simpulkan apa berarti fikih itu? Ilmu yang mempelajari tentang
hukum-hukum syariat yang bersifat amalan, ya, yang dominannya amalan fisik, ya, yang dihasilkan dari dalil-dalilnya yang terperinci. Itu fikih. Udah fikih itu begitu secara istilah. Itu definisi itu udah jami'un mani'un, sudah lengkap. Jami' itu artinya mengumpulkan seluruh maknanya sudah ada di situ. Mani'un mencegah, menolak hal-hal lain masuk ke dalam fikih. Jadi dengan definisi itu fikih sudah bisa dibedakan dari ilmu-ilmu lain. Objek yang dibahasnya apa? Ya tadi amalan-amalan, ya, amalan-amalan manusia, ya, khususnya orang mukallaf, amal mukallaf. Jadi amalan-amalan orang yang sudah dibebani syariat, artinya sudah balik dan berakal. Itu yang dikajinya itu. Nah, itu sangat luas sekali. Setiap yang dilakukan oleh manusia di atas muka bumi ini, itu semuanya adalah wilayah pembahasan fikih. Ya, makanya tidak ada satupun yang dilakukan manusia keluar daripada hukum Allah. Semuanya ada hukum Allah di situ. Ya, hanya hukum Allah itu ada yang tadi, ada yang qat'i, yang jelas, sudah jelas dipahami oleh semua orang. Makanya yang qat'i itu adalah sesuatu yang disebutnya maklum minad-dini bid-darurah. Kalau ada orang yang mengingkari, ya, sesuatu yang sudah maklum minad-din bid-darurah, artinya yang qat'i, itu dia murtad. Misalnya dia tidak meyakini wajibnya sholat 5 waktu, tidak meyakini wajibnya zakat, itu sudah murtad. Ya, kalau dia berada di negeri yang di situ banyak musliminnya, ya, sudah, apalagi sekarang di zaman keterbukaan informasi, ya, globalisasi, orang dengan mudah akan mendengar. Ya, zaman dulu yang sulit informasi, ya, tinggal di pelosok, jauh dari orang-orang Islam yang lain, jauh dari para ulama misalnya, ya, dia tidak meyakini misalnya wajibnya zakat, itu mungkin masih ada uzur. Tetapi kalau sekarang gitu kan, di negeri, apalagi negeri banyak orang Islamnya, banyak para ulamanya, dan bisa dengan mudah diakses, kan begitu. Kalau ada yang menolak wajibnya sholat 5 waktu misalnya, wajibnya zakat, wajibnya saum Ramadan, ya, dia murtad. Ya, itu. Nah, kemudian itu tadi yang dibahas, ya, maudhu, objek pembahasannya adalah amalan-amalan mukallaf. Ya, buahnya, manfaatnya, ya, adalah agar bisa seorang muslim menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, mengamalkan syariat Allah, hukum-hukum Allah. Karena tanpa ilmu fikih akan sulit orang mengamalkan. Allah merintahkan apa, Allah melarang apa, nanti pelaksanaannya bagaimana? Nah, itu ilmu fikih sangat berperan besar manfaatnya. Ya, nisbat kepada ilmu lain adalah berbeda, ya, daripada ilmu-ilmu lain, ilmu-ilmu syar'i lain. Dia termasuk ilmu maqasid, jadi ilmu inti, ya, dalam ilmu syariat itu, ilmu yang menjadi tujuan, buahnya, kan, ilmu, karena dia langsung diamalkan dari fikih itu. Berbeda dengan ilmu-ilmu hadis, ilmu tafsir, itu kan
atau ilmu bahasa Arab itu ilmu alat, perangkat. Kalau ilmu fikih itu ilmu tujuan yang bisa langsung diamalkan. Ya, keutamaannya ya dengan mengetahui manfaat ya menunjukkan keutamaannya besar ya ilmu fikih itu, agar seseorang menjadi bisa beribadah kepada Allah. Ya. Peletaknya, nah itu sebetulnya itu dibahas secara panjang lebar ya dalam sejarah fikih Islam. Bagaimana awal mula ya fikih, yaitu kaitannya dengan ijtihad ya, ijtihad. Bahkan Nabi dalam beberapa hal tertentu juga berijtihad, walaupun akhirnya ijtihad beliau juga menjadi syariat. Ketika belum turun misalnya, beliau berijtihad dulu, lalu turun ayat. Jadi Nabi pun berijtihad. Kemudian para sahabat, ijtihad para sahabat, ijtihad para tabi'in berikutnya. Ya, nah, nanti awal mula penulisan tentang fikih, ilmu fikih ya itu mulai di kalangan masa pengikut tabi'in ya, atba'ut tabi'in. Ya, sehingga muncullah madhab itu di masa atba'ut tabi'in. Walaupun Abu Hanifah itu beliau ada yang mengatakan beliau itu tabi'in karena bertemu dengan Anas bin Malik, sahabat. Tapi syarat tabi'in itu harus meriwayatkan hadis dari sahabat. Ya, jadi tetap dianggap sebagai atba'ut tabi'in, pengikut tabi'in. Disitulah ya mereka mengembangkan ilmu-ilmu fikih ya, menuliskan. Karena kan permasalahan-permasalahan yang dihadapi manusia yang untuk diketahui hukumnya itu tidak ada habis-habisnya, terus muncul masalah baru, bagaimana dijawab, disingkap hukum Allah itu bagaimana. Ya, sehingga muncullah ulama besar ya, ulama 4 mazhab ini yang sampai sekarang ya terus madhabnya terus berkembang. Sebetulnya lebih dari 4 ya madhab itu, cuman menjadi istilahnya punah gitu, tidak ada pengikutnya. Madhab-madhab lain. Dan 4 ulama madhab ini dikenal dengan keilmuannya yang luar biasa, kesolehannya, ketakwaannya, kezuhudannya, itu semua dikenal oleh para ulama. Ya, itu tidak boleh kita merendahkan. Itu ulama-ulama besar yang semua ilmu mereka semuanya nyambung kepada Rasulullah. Sanadnya jelas. Ya, begitu. Imam Abu Hanifah itu di mana tempatnya? Di Irak. Imam Malik di Madinah, ya kan? Nah itu kan sejaman antara Abu Hanifah dan Imam Malik itu sejaman. Ya ada perbedaan ijtihad nanti antara Imam Abu Hanifah, Imam Malik. Nah di Madinah itu di situ sahabat yang mengajar ya selepas Rasulullah, yang ahli ilmu ulama dari para sahabat yang menetap di Madinah itu kan adalah Ibnu Umar, ada Zaid bin Sabit, ada Aisyah. Itu kan nyambung ke sana ilmunya Imam Malik itu. Ya, sedangkan di Irak nyambung ke siapa ilmunya? Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abdullah bin Mas'ud. Begitu.
Imam Syafi'i asalnya dia lahir di Palestina. Imam Syafi'i itu kemudian ke Mekah, belajar di Mekah, lalu kemudian ke Madinah, belajar kepada Imam Malik. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Imam Ahmad juga muridnya Imam Syafi'i, belajar kepada Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i selain belajar kepada Imam Malik, beliau juga belajar kepada muridnya Abu Hanifah, yaitu Abu Yusuf Al-Qadi, seorang qadi. Nah ini beda ya, kalau Abu Yusuf muridnya Abu Hanifah itu menjadi qadi hakim. Imam Abu Hanifah sendiri tidak mau jadi hakim, tidak, sampai beliau di penjara, tidak mau menjadi hakim pemerintah. Kalau muridnya jadi hakim qadi, Abu Yusuf itu kan tentu berbeda pemerintahannya, situasinya berbeda. Karena tidak bertemu dengan Abu Hanifah tahun meninggalnya Abu Hanifah itu tahun lahirnya Imam Syafi'i, atau bahkan ada yang menyebut di hari yang sama. Dia tidak pernah bertemu dengan Abu Hanifah. Ya, nah dari sebetulnya ada selain 4 ulama mazhab ini, misalnya yang sejaman dengan Imam Malik ya, ada Lais bin Sa'ad di Mesir. Bahkan ada yang mengatakan bahkan Lais bin Sa'ad itu lebih faqih daripada Malik. Cuman sayangnya nggak ada murid-muridnya yang meneruskan ilmunya. Beda dengan Imam Malik. Imam 4 kenapa masih terus berkembang dan istihad mereka diteruskan oleh para ulama dari zaman ke zaman? Ya, karena ada para murid-muridnya yang meneruskan ilmunya, mengembangkan lagi ilmunya. Jadi metode-metode yang digunakan untuk menyimpulkan hukum-hukum syariat itu terus dipakai, digunakan, diikuti, sehingga menjadilah mazhab. Ya kan? Selain mereka ada lagi Al-Auza'i, ya, Auza'i itu di Syam. Al-Auza'i, ada Sufyan, ya, Sufyan bin Uyainah, ada Sufyan As-Sauri. Ya, ada Tobari misalnya, penulis tafsir Tobari, beliau juga punya madhab sendiri yang berbeda dari yang lain. Kemudian madhab Zohiri, Dawud Az-Zohiri, ya, yang kemudian diteruskan oleh Ibnu Hazm Al-Andalusi, yaitu masih ada kitabnya Zohiri, tapi tidak banyak pengikut juga. Nah yang banyak pengikut itu 4 ini, 4 madhab. Dari zaman ke zaman ada muncul para ulamanya yang terus memperluas lagi, menguatkan lagi, meneliti ya dengan lebih dalam lagi, sehingga itu semua bisa kita pelajari dari sana. Jadi itu secara ringkas peletak ya daripada ilmu fikih, sehingga sebetulnya kita tidak bisa lepas dari peran ulama-ulama mazhab itu. Tidak bisa lepas. Ya, karena kalau kita mau langsung pahami dari Quran, dari hadis, tanpa melalui ilmu-ilmu dari para ulama itu mustahil, tidak mungkin. Ya kan? Mustahil. Makanya tetap kita harus belajar melalui para ulama itu. Ya, hanya dalam hal mengikuti, ya itu kan apakah mau mengikuti mazhab mana, itu kan bebas saja orang memilih. Bahkan ada yang mengikatkan diri dengan satu mazhab, silakan. Ya, ada, dan itu bukan kewajiban, karena para ulama mazhab itu sendiri juga tidak mewajibkan harus mengikuti mazhabnya 100% pendapatnya, tidak. Ya, bahkan Imam Malik ketika diminta oleh Harun Ar-Rasyid bahwa untuk ditetapkan hukum negara itu ya, dari fikihnya itu, dari kitab Muwatta'nya itu, dia kan menolak, tidak mau.
Ya. Nah, nanti dalam pembelajaran kita ya, insyaallah istimdad pengambil sumber pengambilan ilmu ya tentu dari Quran, dari hadis, ya dari ijtihad para sahabat, tabi'in, lalu kemudian disusunkan oleh tabi'in tadi. Ya, hukum mempelajarinya ya ada yang ukuran fardu ainnya, seorang bisa melaksanakan ibadah wajib itu melalui ilmu fikih, itu berarti fardu ain. Mempelajari sholat 5 waktu yang wajib, zakat itu berarti fardu ain hukum mempelajari itu, karena mengamalkannya juga fardu ain. Nah, kalau yang mengamalkannya sunnah, ya mempelajarinya juga sunnah. Ya. Kalau berkaitan dengan kasus-kasus yang dialami dirinya, dia wajib untuk mengetahui hukumnya. Makanya melalui bertanya, dan ilmu fikih ini kan disusunnya ya melalui pertanyaan-pertanyaan dari murid-murid para ulama itu bertanya lalu dijawab begitu. Tanya jawab memecahkan hukum dari suatu kasus, sehingga ijtihad para ulama itu kemudian dikumpulkan. Ya, dikumpulkan sehingga menjadi mazhab. Ya, itu hukumnya secara syariat. Masail ya nanti dalam sholat ya, biasanya nanti dibahas tentang syarat-syarat, rukun-rukun, ya kan? Syarat-syarat, ada syarat wajib, syarat sahnya, ada yang membatalkannya. Itu masail ya, permasalahan yang dibahasnya itu baik berkenaan dengan ibadah mahdoh kepada Allah ataupun berkaitan dengan muamalah, hubungan antara sesama manusia. Ya, kalau secara sistematis kita belajar fikih ya kita ikuti alur sistematika yang sudah dibuat oleh madhab masing-masing. Ya, kalau ingin lebih luas lagi ya kita pelajari 4 madhab ini paling tidak. Madhab Syafi'i, madhab Malik, madhab Hanbali, Hanafi. Tapi ya itu butuh waktu yang panjang. Nah, makanya kita pilih matan yang paling ringkas, yang memang umumnya di Indonesia itu bermadhab Syafi'i, tapi tidak semua. Karena ada yang mengikatkan diri pada satu mazhab, ya, dan ada juga yang tidak mengikatkan diri pada satu mazhab. Kalau dalam hal mempelajari ya kita pelajarilah secara utuh mazhab Syafi'i itu begini. Nah, nanti ada hal-hal yang misalnya menurut saya, menurut kita ada yang lebih kuat daripada ini, ya kita bisa berbeda ya, dengan berarti kita tidak mengikatkan diri secara penuh gitu ya kepada mazhab Syafi'i. Kalau sebetulnya di Indonesia juga mazhab Syafi'i, tapi tidak semua juga diikuti mazhab Syafi'i. Misalnya dalam mazhab Syafi'i itu kan wajib memakai cadar, memakai dalam mazhab yang kuat, yang rajih. Tapi kebanyakan yang pengikut mazhab Syafi'i tidak pakai cadar. Jadi tidak semua secara 100% juga diikuti begitu ya. Nah, itu barangkali ya untuk fikih kita belum masuk ke pembahasannya, masih mukadimah supaya ada gambaran dulu ya tentang ilmu fikih. Kalau ada yang ditanyakan silakan. Ya. Kalau munafik i'tiqadi itu berarti dia bukan orang muslim. Karena akidahnya dia sebetulnya tidak meyakini syahadatnya. Dusta pura-pura. Jadi dia fidarkil asfali minan, dia masuk neraka di paling bawah. Karena hakikatnya berarti dia itu sebetulnya orang kafir. Munafik i'tiqadi itu orang kafir, cuman plus dosanya, tidak hanya kekafirannya ditambah dengan dustanya dia pura-pura masuk Islam.
Makanya kan walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Kan orang kafir itu di surah Al-Baqarah kan, innal ladzina kafaru sawan alaihim anzartahum am lam tunzirhum min khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun azim. Kalau orang kafir azabun azim, azab yang besar, yang keras. Kalau orang munafik adzabun alim, azab yang pedih. Tapi adzabun alimnya untuk apa? Bima kanu yakdzibun, karena kedustaannya. Artinya dia double siksaannya. Dia sebagai orang kafir yang tidak beriman kepada Allah mendapatkan siksa azabun azim, juga azabun alim ditambah karena kedustaan dia, pura-pura masuk Islam. Nah, kalau munafik amalan itu bisa saja dia masih orang muslim, tapi perilakunya mengamalkan amalannya orang munafik. Yang orang munafik itu begitu amalannya. Misalnya idza hadasa kadzaba, kalau ayatul munafiki salasun itu ya. Apabila berbicara dusta, apabila janji mengingkari, apabila diberi amanah hianat. Itu kan ciri orang munafik. Nah, orang Islam yang masih punya iman lalu beramal itu, ya itu berarti yang namanya munafik amali, secara amalan saja. Jadi kategorinya ya fasik saja gitu, mengamalkan dosa kan begitu. Bukan makna munafik secara itikadi dia bakal kekal neraka, tidak. Ya begitu. Bohong gitu, masa munafik gitu ya? Bohong. Kalau munafik sama itu, ada itu. Ya, Ahmad. Ingin bertanya Ustaz, yang taklid yang tercela itu yang apakah taklid yang tercela itu disebabkan karena kemalasan tidak mau belajarnya atau seperti apa? Banyak faktornya gitu ya. Salah satunya adalah tadi ya, malas belajar, kebodohan ya, dan juga fanatik terhadap golongan. Ya, ketika diajak mengkaji, ayo kaji dalilnya, dia nggak mau. Kenapa? Karena saya mengikuti golongan saya, kelompok saya, kata kelompok saya begini-begini, sudah. Dia taklid, tidak mau mempelajari dalil-dalilnya, tidak mau mengkajinya, tidak mau memperdalam lagi ilmunya. Ya, jadi banyak faktor. Juga hawa nafsu. Jadi sudah sesuai dengan hawa nafsunya, dia pegangannya begitu, nggak mau rubah lagi. Ada unsur keuntungan duniawinya juga buat dia gitu. Jadi memilih ini berdasarkan hawa nafsu, memilih pendapatnya itu. Jadi banyak faktornya gitu ya, dari setan juga kan yang menggoda. Karena kepentingan politik juga kan gitu. Jadi banyak faktor taklid. Ya, kalau tidak ada kita cukupkan dulu untuk kajian fikih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.